Okay, Amway is the first direct selling in the world, in the top, yeah, and already how many years? Probably 8 or 10 years in a row. Setiap tahun menang. Anda melihat omsetnya ya, Anda boleh zoom ya, very big. Even compare with the third one, fourth one, fifth one, very big. So tak ketalah gitu ya. So ini adalah partner kita. Bayangkan Amway itu adalah seseorang kayak Larry King, and he is your friend. Okay? Nah, dan kemudian lesson number 3 about success. Percayalah kepada diri sendiri. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang percaya. Wow, saya merasa senang sekali. Di dalam Amway, di dalam SAC, inilah terus-terus Pak Bambang kita tekankan kepada kita. Hanya karena kita sudah terbiasa, kita nggak mendengar dari seseorang pengarang yang luar biasa, and then we take it for granted. Is that right? Dan bahkan kita merasa, oh ini mungkin si White Upline Kong saja. But no, this is from the book that we read, and they give it to you. Percayalah, ya. Kemarin ya, kita sudah mendengar Abraham Lincoln, ya. Anda tahu sejarah beliau? Ketika setiap hari Anda ingin menyerah, ingatlah one of our people here, Abraham Lincoln ya. Dia itu gagal di bisnis di usia 31 tahun. Kalah di legislator di usia 32 tahun. Ya. Dia membangun bisnis, kalah lagi di usia 33 tahun. Sweetheart die, ya. Istri yang tercinta meninggal di usia dia baru 35 tahun, ya. And then dia mengalami stres, masuk ke rumah sakit rumah sakit jiwa ya, di usia 36 tahun. Lalu dia mencalonkan diri di senator di usia 40 tahun, gagal. Di usia 43 tahun, gagal. Di usia 48 tahun, gagal. Tetapi dia set goal yang lebih tinggi. Dia mau menjadi seorang vice president di usia 56 tahun. Dan dia juga gagal. Ya, dan akhirnya dia terus berjuang. Di usia 58 tahun, udah 58 loh ya. Dan dia ran again for the senator. And fail again. But this man never quit. Saya rasa kalau dia gagal lagi selanjutnya, he never quit. He kept trying until the end. Dan di usia, lupa saya ya berapa ya, pokoknya di tahun 1860, Abraham Lincoln menjadi seorang presiden Amerika. Dan the only president, kalau saya tak salah ya, yang dipilih 2 kali berturut-turut. You see, ya, very good. Sehingga setiap kali waktu kita mau menyerah ya, ingatlah Abraham Lincoln. Kemarin Pak Darwin juga sudah cerita ya. Anda tahu di Yunani kuno ya, banyak orang ingin mengalahkan rekor 4 menit berlari. Ya, ada beberapa rekor dari Yunani kuno mengatakan bahwasannya mereka bahkan menggunakan hewan buas untuk mengejar pelari supaya mereka itu bisa lari kencang. Ya, misalnya Pak Darwin lari ya, di belakangnya ada harimau gitu ya. Itu pun tak bisa. Mereka juga sudah mencoba susu daripada seekor harimau. Ya, jadi Pak Darwin minum susu dari seekor harimau gitu ya. Bukan susu yang dapat di supermarket ya. Susu yang benar-benaran gitu loh. Juga tak bisa gitu. Akhirnya mereka memberikan satu pendapat ya bahwasannya tulang kita memang salah ya, diciptakan Tuhan salah ya. Memang wind resistance is too strong ya. Dan seperti yang Pak Darwin bilang ya, paru-paru kita akan meledak gitu ya. Ya, but one single guy, Roger Bannister ya, dari cerita Pak Darwin mengatakan, he proved them all wrong. Akhirnya dia menyelesaikannya dan membuat kita semakin percaya. 1 tahun kemudian 37 pelari menang. Bertahun-tahun kemudian sekarang itu several hundred people can run in 4 mile ya, in 4 minutes 1 mile ya. Dan bahkan seorang pelajar ya, anak-anak SMA juga bisa memecahkan rekor tersebut. Jadi sebenarnya yang ada adalah di pikiran Anda. Anda harus percaya apapun alam yang Anda tinggali. Sungguh ya, Anda melihat Victor, always imagine ya, sukses Anda, terus imagine Anda mampu melakukannya, ya, dan Anda bisa melihat toko yang sangat kita mungkin jarang dengar ya, saya juga baca dari bukunya, is Viktor Frankl. Viktor Frankl itu adalah siapa? Dia itu adalah seorang psikiater, neurolog Austria, if I'm not mistaken ya. Dia juga adalah korban Holocaust. Anda tahu ya, di camp konsentrasi Nazi dulunya, dia salah satu orang yang tertangkap, disiksa, di lingkungan yang penuh penyakit, penuh kelaparan, banyak orang meninggal, bahkan teman-teman saudara dekat dia melihat dengan mata dia sendiri dibunuh, selanjutnya ada giliran dia gitu ya. But everything can be taken from a man. But only one thing is the last of the human freedom. What is that? Attitude kita.
sikap kita untuk selalu berpikir, you will succeed. You will one day go out from your suffering zone and become a successful people. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Victor mengatakan, dan dia seorang psikolog, dan akhirnya menjadi psikiater, dan beliau membantu begitu banyak orang bisa bertahan dan bahkan mempunyai kehidupan yang luar biasa apapun alam yang dia tinggal, karena dia sudah berada di alam neraka. Ya, and this is what we feel. Okay? Nah, bagaimana cara mencapai sukses? Slide-nya hang ya, but okay ya. Bagaimana cara mencapai sukses? Harvey Mackay mengatakan ya, sama seperti yang SAC selalu mengajarkan kepada kita. You have a set goal, you have tekad dan konsentrasi, sama dengan sukses. Penetapan tujuan, tekad, konsentrasi, Anda menjadi seseorang yang sukses. Banyak sekali orang yang hebat, luar biasa. Mereka itu melewatkan waktu mereka yang paling produktif, yang biasanya kita gunakan untuk nonton Netflix, yang kita gunakan untuk bermain dengan anak kita, ya. Bukan hal itu nggak bagus ya. Tetapi orang-orang yang bagus, orang yang terbaik, mereka itu melewatkan waktu yang mereka produktif untuk menatap mimpi. Arti dari Harvey Mackay adalah berpikir, what do you really want? Ya, guru mengatakan di dalam seminar ya, memberikan kita satu sugesti ya, atau regresi ya. 你从哪里来? 你要去哪里? Ya. Anda berasal dari mana? Menatap dinding lah Anda. Ya, berpikir, Anda mau kemana? Look at your father and mother eyes to eyes gitu ya. What do you want for them to live a better life? Anda melihat anak Anda, orang tua Anda ya. Menurut saya, dalam satu hidup kita, memang hidup kita cuma satu kali ya. Dalam satu hidup kita ini, at least we have to be diamond. Setuju? Kalau setuju, thumb up ya. You have to be diamond. Ya. Karena hanya menjadi diamond lah, seperti yang Pak Darwin katakan, is a one-stop solution. Everything you want in life, almost complete. Jadi, benar-benar tetapkan goal Anda, tujuan Anda, apa yang benar-benar Anda inginkan, ya, apa yang benar-benar Anda ingin tuju gitu ya, dan hoho MW lah. Ya, karena selanjutnya ya adalah mencari alasan Anda untuk sukses. Keku Mingsing beliau, ya semalam Wilson mengatakan, ya saya salut dengan beliau. Bertahun-tahun beliau itu tidak qualified, tetapi beliau tidak pernah menyerah. Karena dia mempunyai alasan, nah Anda sudah tahu apa itu alasannya ya. Alasannya sangat besar yang perlu Anda cari. Cari keluar, ya. Alasan yang terukir ya di tulang, di jantung ya Anda gitu. Ya, dan ini semua disebutkan oleh leader-leader kita. Ya, penetapan tujuan, mempunyai tekad gitu ya, dan jangan hanya sekedar excitement, karena excitement itu hanya membuat Anda itu memulai. Anda kemarin ikut seminar, excitement, and Anda memulai. But you have to find your kekuatan that you. It's your purpose. Johan sepertinya terputus ya. Ya, terputus koneksinya. Tujuan ya, Anda harus mempunyai tekad ya. Dengan adanya tekad, Ibu Tani, kalau suara saya nggak kedengaran, remind ya. Ya, jadi kalau Anda punya tekad ya, Anda pasti bisa sukses. Ya, Anda harus yakin akan hal tersebut gitu ya. Kemudian ya, Anda harus mempunyai satu impian atau keinginan yang jelas ya. Paling tidak sekali-kali ya dalam satu hidup ini, Anda harus menjadi seorang diamond ya. Dan karena excitement itu hanya membuat Anda memulai hidup Anda, tujuan hidup Anda yang membuat Anda terus melakukan. Kemudian punya tekad. Apa itu tekad? Tekad adalah disiplin bercampur dengan loyalitas. Ini menurut Harvey Mackay ya. Tekad adalah disiplin. Bukan hanya, saya udah bertekad ini. Tapi actionnya cuma sebentar aja. Not until you succeed. Dan nggak ada loyalnya. Tekad, tapi nampak cewek lain, lari gitu ya. Tekad mengejar cewek ini, tapi tiba lihat cewek lain lagi, lari lagi gitu ya. Because nggak ada loyalitas. Okay? Nah, the distance between your dream and reality is called discipline. Anda punya dream. Anda punya realitas. Untuk menjadi realitas ya. Untuk menjadi realitas gitu loh ya. Anda harus mempunyai disiplin.
Karena disiplin melakukan terus-menerus. Disiplin itu memilih apa yang Anda mau saat ini dengan apa yang paling Anda mau. Mungkin hari ini Anda mau nonton Netflix. Kalau nonton film Korea, drakor, Selamat Tinggallah Hokkaido. Anda boleh tanya Pak Wilson ya, berapa jam dia menonton film Korea per hari? Saya rasa tidak banyak. Tetapi berapa banyak waktu yang dihabiskan di AFS selalu. Because every time I go to AFS, I see him. Ya, wow, ngeri sekali. Because he know what I want the most. It's not what I want now, but what I want the most. Inilah yang namanya disiplin. Ya, disiplin itu penting sekali. Ya, dan kedua adalah loyalitas. Kenapa? Karena pada saat Anda melakukan disiplin, Anda sudah sangat disiplin. Tetapi ada satu tantangan yang membuat Anda kadang menyerah. Tantangan tersebut adalah penolakan. Setuju? Saat Anda ditolak, saat Anda ditertawakan, saat Anda tidak punya hasil, disiplin itu membuat Anda kacunui. Ya? Dan saat itu, Harvey mengatakan, Anda perlu loyalitas. Loyalty is the first law of God. Loyallah kepada istri Anda, kepada pacar Anda pada istri Anda, ke Hokkaido. Hanya karena beberapa orang menolak saja, I'm so sorry, I have to go, man. Lalu Anda pulang ke rumah, I'm sorry mom, I cannot take you to Hokkaido anymore. I'm so sorry, my kid, ya saya nggak bisa bawa Anda untuk sekolah ke luar negeri lagi. I'm so sorry. Kenapa? Karena tadi si Aceh itu tertawa saya. Karena kemarin ada 5 orang yang menertawakan saya. I don't even know, I don't even sure kalau ada 100 orang yang tertawa Anda. Kalau ada 100 orang yang tertawa Anda, kasih tahu saya. Mungkin Anda hari ini juga adalah Founders Platinum. Ya, ada beberapa orang yang menertawakan Anda, tetapi Anda sudah menyerah. Melepaskan loyalitas Anda kepada orang yang Anda cintai. Dan jangan melirik bisnis-bisnis lain lagi. Kalau Anda merasakan MW itu bisnis yang tepat, lingkungan yang tepat, orang-orang kunci, ya, Anda harus lakukan terus. Because there's something wrong with your character. If opportunity controls your loyalty. Kalau Anda hari ini ada network marketing lain, itu lebih ya, ciao, ya. Di sini ada ya sama seperti saya udah pacaran punya istri, ini ada istri lain, bagus, ciao gitu. Ada cowok lain, bagus, ciao, bukan cowok, cewek ya. But you see, ya, I'm not loyal. Something wrong with my character, setuju? Ya, MW juga sama. Kalau Anda merasakan MW itu bagus, ya, saya rasa tidak ada yang lebih bagus dari MW lagi lah. Then you have to control yourself. That is your loyalty. Oke? Yang terakhir, concentrate. Penetapan tujuan, dekat, dan konsentrasi. Apa konsentrasi? Ya, super fokus lah kalau menurut saya ya. Focus on one cause until success. Jinsim hijau, ya. Dan kemudian selalu menggunakan all your body and soul. Body and soul. When you talk to your friend like today ya, I'm talking in front of the camera, I use all my body and soul. Anda melihat Pak Darwin waktu sharing ya, keringat itu keluar karena beliau itu konsentrasi, ya. Kenapa? Because you have to do one thing so well that they will want to see it again and bring their friend. Oh, Anda terus lakukan ya. Hari ini Anda demo BioC, demo BioBerry ya. Lakukan terus ya dengan konsentrasi ya. Anda akan melakukan dengan sangat baik sekali. Dan mereka akan membawa teman mereka pingin lihat lagi, mereka pingin dengar Anda sharing lagi ya. Dan grup Anda akan berkembang. Saya rasakan fokus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Ini juga adalah kata bukan dari Harvey Mackay, dari Lawson, ya, dari guru kita. Dan saya merasakan buku yang begitu bagus, ya, membuat saya yakin apa yang diajarkan oleh SAC, ya, sudah benar, ya. Dan Pak Bambang mengatakan, ya, sebelum itu, ya, there's a lesson with Gary Player, ya. Jadi suatu hari, ini cerita terakhir, Harvey Mackay ingin mewawancarai atau apa saya lupa ya. Dia ini adalah teman dia juga, Gary Player. Tahukah Anda, Gary Player itu adalah pemenang dari 9 major championship di golf. Dan dia adalah orang yang termuda ketiga setelah Tiger Woods, ya, satu lagi saya kurang tahu, menjadi orang yang termuda yang menang sesuatu rekod lah gitu. Dan tidak ada yang mengalahkan rekod dia sampai satu orang dari Tiger Woods. Dan hari ini dia menjadi orang ketiga. Dan dia mengatakan waktu Harvey Mackay mau ngobrol sama dia. Dan dia mengatakan, sorry Harvey, saya lagi sibuk. Saya lagi main golf gitu. Padahal dia main golf cuma seperti hobi aja, bukan turnamen. But he say, I need to concentrate. Dan dia membiarkan Harvey yang saat itu sudah kaya, ya, duduk 2 jam untuk tunggu dia. Tentu dia mengatakan, kalau nggak bisa tunggu, boleh pergi dulu. Dan dia agak sedikit tersinggung Harvey ya. Tapi ketika dia ketemu dengan istri dia mengatakan, Gary Player itu memang seperti ini. Waktu dia serius, he need concentration, bahkan dia tidak tahu bahwasannya istrinya ada di sebelah dia. Anda melihat, this is a great lesson.
menurut Harvey McKay, that every successful people, they concentrate dengan apa yang mereka lakukan. Seperti yang Pak Bambang di Sweet and Seminar mengatakan, 做事要认真, ya, harus serius. Kalau Anda menjalankan MW, ya bukan berarti Anda nggak boleh ngomong yang humor gitu ya, tetapi Anda benar-benar menggunakan hati Anda, spirit Anda, semua jiwa dan raga Anda, menceritakan OPP maupun demo LOC, jangan hanya mulut yang bergerak gitu ya. Dengan hati Anda, dengan pikiran Anda, dengan semua semangat Anda, ya, saya yakin Anda pasti akan bisa sukses. Mari kita rekap ya beberapa konsep. Yang pertama ya, selalu membangun ladang Anda sebelum Anda kehausan gitu ya. Galilah sumur sebelum haus. Prepare. Have a sense of crisis untuk melakukan sesuatu. Teruslah berkomunikasi, membina hubungan yang baik. Teruslah networking, melayani, berikan yang terbaik. Always give gitu ya. Dan percaya pada diri Anda sendiri. Percaya kepada diri Anda sendiri, meskipun tidak ada orang yang percaya kepada Anda, apapun alam yang Anda alami ya, percaya diri Anda bisa membangun bisnis Anda sendiri, ya bangunlah MW Anda gitu ya. Punya goal yang jelas, punya tekad yang kuat, dan punya konsentrasi yang super fokus. Maka dengan adanya ilmu ini, Anda akan bisa sukses berenang bersama orang-orang yang sukses. Anda ikut sukses tanpa harus tereliminasi atau terevolusikan. Oke, jadi semoga sharing saya ini sedikit bisa memberikan Anda satu semangat, membaca lebih banyak buku, belajar lebih banyak, dan mengikuti meeting lebih banyak, sehingga kita menjadi seseorang yang luar biasa ya, dan bisa menjalankan MW dengan sangat sukses. Thank you ya. That's all.